Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nopal Nur Syabani. Dan pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan solo touring menuju ke Cirebon. Dan saya sekarang berada di Cicalengka, tepatnya di Cicalengka menuju ke Jalan Nasional 3. Nah, di depan saya tuh sudah memasuki Jalan Nasional 3. Dan rute yang akan saya ambil tuh memotong dari Cicalengka menuju apa ya nama tempatnya tuh lupa. Pokoknya saya gak lewat itu, lewat apa nih? Lewat Jatinangor. Jadi langsung tembus ke Cicalengka. Dan waktu yang diperlukan untuk sampai di Cirebon tuh berangkat dari Bandung jam 7 malam. Tadi dari rumah jam 7 malam di daerah Ciparai. Paling sampai Cirebon jam 11 lah. Nah, saya tuh motong ke jalan apa tadi di Pelang Tokoma Cimanggung. Nah, kalau siang di sini tuh suka macet, guys. Oh, lewat Parakan Muncang. Memasuki daerah Parakan Muncang. Nah, kalau siang hari di sini tuh suka macet, soalnya di belakang tadi yang udah saya lewat itu pasar. Biasalah pasar. Jadi kendaraan tuh padat merayap, kehalang sama pedagang atau parkiran yang sampai memakan badan jalan gitu, jadi macet. Ya wajar lah, apalagi siang. Untungnya saya berangkat malam. Dan untuk sampai Cirebon tuh saya lewat Majalengka, gak lewat Majalengka kota, tapi langsung ke lewat Jatiwangi. Dan dari Jatiwangi langsung menuju ke Cirebon. Dan agenda saya selanjutnya tuh paling besok saya mau ekspor daerah Cirebon atau di Majalengka. Maunya tuh ke daerah Terasering Panyawiyan Majalengka yang di bawah kaki Gunung Cikuray. Itu tuh enak lihat-lihat pemandangan gitu. Nah, kalau wisata di Cirebon paling apa ya, paling makan sih, nasi jamblang gitu atau empal gentong. Nah, di Cirebon juga saya tuh punya niat untuk mengunjungi wisata Goa Sunyaragi, dan mau main lihat-lihat ke pantainya. Jadi mau tahu gitu gimana keadaan pantai utara, karena selama ini saya tuh sering mengunjungi pantai selatan seperti Garut, Pangandaran atau di Tasik. Nah, belum tahu gitu gimana rasanya, gimana situasi kondisi di pantai utara Jawa Barat, kayak di Cirebon, di Brebes,
Ya intinya mau tahu gitu gimana keadaan di sana, apa enaknya, enak untuk apa, enak untuk liburan atau enak untuk galau-galauan atau mancing gitu, yang hobi mancing bisa kan di sana mancing. Nah sekarang masuk Jalan Raya Bandung Sumedang, tepatnya di daerah mana ya, itu ke atas sih kurang tahu. Depan Polsek Pamulihan, Polsek Pamulihan. Kayaknya ini udah masuk Kabupaten Sumedang. Anjir, berat cuy, berat cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ngomong-ngomong, motor yang saya pakai tuh Honda Scoopy tahun 2012, Honda Scoopy yang generasi pertama yang masih menggunakan karburator. Jadi wajar sih kalau konsumsi bensinnya tuh boros. Tadi saya ngisi dari Cipara itu 30.000 menggunakan Pertalite. Nah sekarang udah nyisa segini, setengah dari tank gitu. Dan untuk sampai Cirebon nanti saya infokan lagi habis berapa bensin yang dihabiskan oleh motor Honda Scoopy tahun 2012 ini. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang mau melakukan perjalanan ke Cirebon juga dari Bandung gitu. Truk Medan cuy. Emang sih daerah Sumedang tuh dikuasai gitu, didominasi oleh kendaraan besar seperti truk. Bus udah jarang sih yang lewat sini kan semenjak dibangunnya tol Cisumdawu dan tol Trans Jawa. Jadi bus yang lewat Sumedang ini tuh, yang lewat Cadas Pangeran tuh jarang, paling ada sih 1-2. Kalau gak salah itu juga bus-bus yang tujuan ke Cirebon, ke Majalengka. Bus apa ya namanya tuh, lupa asli. Truk. Nah sekarang tuh sekitar jam 8 malam memasuki kawasan Cadas Pangeran. Cadas Pangeran gas tidak seseram yang dibayangkan ya guys. Kalau ke atas tuh jalur lama, kalau ini tuh jalur barunya. Guys, ada di mana? Jir, plat AG itu mananya?
Bismillahirrahmanirrahim gitu. Anjir, aspalnya baru cuy. Aspal mulus tapi ban botak. Ini bannya guys botak guys. Ban urut, ban menang mulung, ban anu depan gitu, ban menang mulung. Padahal yang riskan, yang beresiko, yang musrik-musrik itu tuh biasanya dari ban depan gitu. Makanya maafnya ngomongnya beribet. Makanya usahakan ban depan tuh harus dalam keadaan bagus gitu. Soalnya kan terutama untuk dipakai mikung-mikung, pastikan yang dibeban itu ban depan gitu. Anjir, iya mah asli aspalnya mulus pisan, baru di aspal juga nama tuh. Nah di rumah di kiri-kiri daerah sini tuh bampi aspalnya tuh udah pada ngelotok. Nah sekarang mah udah mulus pisan tuh. Dia tekor santai. Oh jalur yang atas tuh itu tuh. Nah munculnya di sini kayaknya tuh yang atas khusus motor dan mobil. Nah kalau truk yang bermuatan, truk ekspedisi gitu tuh lewat bawah, lewat jalur baru gitu. Gak tahu suka macet gitu apa gimana, kurang paham juga sih. Soalnya saya jarang kesini gitu, paling setahun sekali, setahun 2 kali gitu lewat sini. Nah terakhir juga saya lewat sini tuh malam-malam sendirian dari Cirebon ke Bandung, mau pulang ke rumah. Habis pulang dari Dieng, itu juga dari Dieng non-stop saya nyetangan sendiri gitu. Bukan nyetirannya, nyetiran kan istilah buat yang bawa mobil gitu. Ini mah nyetangan sendiri dari Dieng, bonceng teman. Nah teman turun di Cirebon, saya dari Cirebon jam 9 atau jam 1, jam setengah 10 malam gitu ya, langsung pulang ke Bandung gitu lewat jalur ini. Aman-aman aja sih, paling gelap gitu kayak gini dan lebih sepi. Tapi kalau untuk masalah apalah orang-orang yang jahat gitu atau yang kejadian yang tidak diinginkan tuh gak ada sih, asal kitanya yakin, berdoa dan percaya gitu, percaya ke diri sendiri, percaya pada motor kita begitu. Paling ini jalannya gini aja sih, kayak sedikit dulu ya. Nah kalau daerah ini belum diaspal, makanya ada bumpy gitu. Jadi itu mah akam sih dia maka kalau motor itu nah memasuki kota Sumedang. Lewat jalur itu termasuk kota gitunya, lewat jalurnya tuh udah masuk kotanya mah bagus sih,
terang. Tuh. Lampunya juga lampu putih, bukan yang lampu warna kuning gitu, yang seperti yang kayak lampu-lampu dulu, lampu jalan yang dulu kan warnanya tuh kuning. Nah, lurus, belok kanan, kanan lurus gitu ya, ini tuh lurus Cirebon, kanan mana kanan tuh? Si AA Askuti kemana? Askuti telat AG kayaknya mah AG itu Jawa kan, G itu Brebes Tegal itu G kalau gak salah, terus AG berarti AG kesananya lagi ya Jawa Timur mungkin, atau mana kurang tahu sih. Pokoknya kayaknya jauh sih, itu jauh. Aduh, si Teteh Scoopy. Pariongab. Kedua cuy, belakang truk mah hanutnya tuh hanut kedua, jadi main disalut. Pemerintah Kabupaten Sumedang, Polres Sumedang. By the way, kalau di perjalanan sambil ngerekam gini tuh jadi kurang fokus gitu ya, kurang fokus ke jalan, apalagi kalau lihat yang rambu-rambu gitu, jadi kurang fokus gitu. Jadi fokusnya tuh, ini kamera udah ngerekam belum ya, atau audio udah enak belum ya. Nah, sekalian juga saya mau minta maaf apabila video atau kualitas audionya tuh kurang enak didengar atau enak dilihat. Soalnya saya dari pertama kali nyoba konten touring gitu. Kalau touringnya tuh udah sering sih, tapi kalau touring sambil nonton gini tuh dari pertama kali, jadi masih penyesuaian gitu. Ditambah alat-alat yang saya pakai juga baru ini tuh, jadi belum apa ya, belum keoprek gitu, belum keoprek semua, jadi belum tahu settingan yang pas tuh gimana. Masalah audio juga, ini saya nyimpan mic tuh di dalam helm, di dekat kuping kiri. Nah, pas saya cek di rumah, pas dicek di rumah tuh pas ditaruh di dalam helm, di samping telinga kiri, di kuping kiri gitu, suaranya tuh pecah, jadi terlalu kasar, dipecah lah gitu. Nah, terus saya coba pas di rumah tuh di tali helm gitu, jadi di luar visor. Nah, itu tuh suaranya lumayan enak, tapi setelah dipikir-pikir, kalau mic-nya tuh ditaruh di luar visor pasti banyak noise gitu, banyak suara angin atau suara knalpot kayak gini tuh. Apalagi suara truk kan, truk tuh anginnya tuh gede, jadi takutnya tuh masuk ke mic, ke audio saya gitu, jadi kan kurang enak. Nah, makanya saya coba aja di dalam helm.
Nah, dan semoga audionya itu tidak begitu mengecewakan gitu ya, meskipun saya kurang percaya diri juga sih kalau audio ini tuh bakal enak didengar. Dan kan apa-apa juga butuh proses gitu ya, gak semua harus instan. Soalnya para konten kreator yang khususnya yang touring-touring gini itu yang melakukan perjalanan kan mereka juga tadinya menggunakan gear yang gimana gitu, alat-alat yang gimana. Nah, lama kelamaan kan mereka mulai update gitu, mulai memperbaharui alat-alatnya demi kenyamanan mereka masing-masing. Nah, di depan kita belok kiri arah Cirebon. Ini tuh dimana, Sumedang gitu? Kurang paham juga sih ini daerah mana. Kayaknya masih Sumedang. Tapi saya tadi lihat Cirebon arah kiri. Karena saya belum begitu hafal gitu, belum begitu paham daerah sini. Jadi ya dimaklum aja gitu ya. Nah, meleng. Jadi hayang deui pedas euy. Ningali nama dia molan hayang deui pedas. Jalanan mulai sepi, gak serame tadi gitu sebelum masuk Sumedang. Sekarang tuh mulai sepi. Tadi saya barusan tuh melewati masjid Ciberem Wetan, daerah Ciberem Wetan. Nah, ini tuh daerah itu kayaknya mulai sepi gitu, yang kendaraan yang mengarah ke arah Cirebon Majalengka kebanyakan mereka beda arah gitu sama saya gitu. Mereka arah ke Bandung banyaknya. Sebetulnya saya nonton gitu bingung mau ngomongin apa gitu. Kalau ngomongin apa banyak sih di otak tuh yang mau diomongin, tapi susah ngungkapinnya gitu. jadi lebih enak dipendam sendiri, dipendam di hati gitu. Jadi belum bisa menyampaikan pesan yang enak didengar, yang mudah dipahami gitu. Jadi maklum aja gitu ya, kalau saya gak banyak ngomong, paling saya isi dengan musik gitu, musik background yang kena copyright. Karena saya juga kalau ngomong di kehidupan sehari-hari jarang ngomong sih, jadi apalagi kalau sendiri gini gitu, kalau sendiri gitu kayak gini, nah susah ngomong tuh. Jadi ya wajar lah kalau gak banyak ngomong ya gitu aja. Ntar saya lanjut lagi kalau ada yang menarik. Yo gaspol. Kalau mulan ngaja kertruk merem, nggak bisa ngerem, pengguna motor itu, tuh duet, iring-iringan CBR paling pertama, terus Satria FU knalpot bising, terus Honda Vario 110 karbu,
udah bukan udah tua sih, udah masuk umur remaja, remaja lanjut, remaja 20 tahunan gitu ya. Kalau nemu tikungan gitu tuh udah panik gitu. Kalau zaman SMP kan, zaman SMA, kalau nemu tikungan kayak gitu asik main gas belum motor harus digas. Nyalinya masih gede gitu kayak kalau zaman pas SMP SMA. Kalau sekarang mah lebih ke mikir bisa selamat sampai tujuan tanpa kekurangan suatu hal apapun yang menurut kita berharga gitu. Sebetulnya saya tuh mau istirahat, tapi gimana ya, kurang enak gitu kalau istirahat sendiri. Harus nemu tempat yang benar-benar proper gitu buat istirahat. Di SPBU gitu sekalian isi bensin, tapi masih lumayan sih. Nyampe ke Majalengka kayaknya ini bensin. Kalau sampai Cirebon nggak tahu sih, kayaknya nggak bakalan nyampe. Paling ntar saya isi lagi 25 atau 30 ribu lah sampai full tank gitu, biar besok nggak mesti isi bensin lagi gitu. Soalnya kan kalau ngisi per kali itu kebayang kan itunya, ngantrinya kayak gimana. Jadi kalau tiap ngisi itu mending langsung ngisi banyak gitu, full, jadi enak, tempatnya bisa jauh, bisa kepake lama gitu. Beda kalau beli cuma 10 ribu atau 5 ribu lah, jadi capek di ngantri. Jalan sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar sepi tuh. Tapi rombongan Satria FU sama SOBR mana ya, jauh kayaknya. Langsung ngegas dia mah. Kalau saya masih mau nyantai aja gitu. Nah, masuk daerah Tomo Sumedang, cuacanya tuh bukan cuaca, suhunya tuh langsung beda, langsung terasa panas gitu ke badan. Beda kayak di daerah Cadas Pangeran ke sini-sininya gitu. Di situ mah benar-benar dingin. Nah, kalau masuk daerah Tomo langsung beda, hawanya tuh langsung panas. Apalagi ntar kalau masuk Majalengka atau Cirebon, benar-benar panas. Tapi ya gimana lagi sih, kita nikmati aja lah. Hitung-hitung adaptasi kan, sekarang lagi musim kemarau juga, jadi dimaklum aja gitu ya. Kanan Jati Gede lurus Kabupaten Cirebon. Jati Gede. Foto gitu di sana. Foto kali ya. Balik lagi mau foto di sana guys. Siapa tahu bagus buat dibikin thumbnail.
Nah, mananya? Jadi tuh, jadi tuh. Sip. Kita lanjut perjalanan. Lumayan, siapa tahu buat bisa buat bisa buat thumbnail gitu. Tadinya niat saya tuh dari rumah buat thumbnail tuh pas di Cadas Pangeran, tapi setelah dilihat Cadas Pangeran untuk foto di Cadas Pangeran tuh kurang kondusif gitu, soalnya pinggir jalan banget. Aduh, pinggir jalan rame, jadi di sini aja lah, Jati Gede. Punten. Oh, jadi kanan tuh, belok kanan arah Kota Majalengka. Kalau lurus langsung arah Cirebon. Sebetulnya tuh pengen lewat Kota Majalengka, tapi pas di sananya tuh kurang tahu gitu jalannya, jadi mending langsung aja lah. Siapa tahu ntar pas pulang bisa langsung bisa lewat jalur sana, lewat Kota Majalengka, jadi nggak lewat sini lagi gitu kan. Niat saya tuh pas pulang sekalian explore Majalengka dan Cirebon begitu. Oh, kalau ada yang menarik saya rekam lagi ya di depan. Sip. Ada pom bensin kelewat guys, ada pom bensin kelewat. Saya mau isi dulu lah, kebetulan udah mau habis sih ini. Full na Pak? Full. Enggak. Tip non Pak. Niat ngisi 30.000 takut gak cukup gitu. Mau 20.000 tanggung, ntar besok harus ngisi lagi. Udah full tank aja lah. Kebetulan fullnya tuh pas 25.000, jadi udah habis bensin. Daerah Cicadas ini tuh Cicadas Majalengka gitu. Cicadas pokoknya
daerah SPBU Cicadas udah habis. Dari rumah kan 30.000, tapi ini 25.000, jadi 55.000. Nah gak tahu ini sampai Cirebon ntar bisa berapa bar, berapa kotak gitu. Ntar saya update lagi ya. Sebetulnya saya tuh mau pakai Google Map disimpan di sini ya. Cuman kalau pakai Google Map tuh jadi tambah kurang fokus gitu ke jalan. Jadi banyaknya tuh lihat HP, lihat Google Map, terus aja lihat ke situ. Jalan yang harusnya fokus ke jalan gitu, jadi malah fokus ke HP, lihat Google Map terus gitu. Jadi terpaku juga, jadi apa ya, jadi belum terbiasa gitu ya saya pakai Google Map terus-terusan kayak gitu. Paling kalau udah benar-benar mentok gitu, nemu perempatan atau pertigaan atau persimpangan, udah benar-benar mentok, udah tahu jalan yang tepat tuh ke arah mana. Nah biasanya saya buka Google Map itu juga, buka sebentar gitu, buka jalurnya, dipelajari, lalu matiin lagi begitu. Jadi gak terus-terusan dilihat gitu. Soalnya kan sebetulnya feeling kita juga main sih. Emang sih Google Map tuh lebih inget dia mah, lebih inget jalan gitu. Tapi kan kita yang lebih tahu. Google Map juga sih lebih tahu. Dia lebih tahu, lebih ingat, tapi feeling kita tuh lebih benar gitu, lebih paling enak. Jadi kita tuh punya feeling, jadi tahu mana jalan yang enak dilewati. Kan kalau Google Map tuh lebih menyarankan jalan yang tercepat tanpa memikirkan kondisi jalan itu rusak atau bagus, tanjakannya gimana, situasinya gimana. Apalagi malam-malam kan gimana kalau sepi terus masuk hutan, jalan rusak kan chaos. Nah maka lebih baik sih main feeling gitu. Itu pendapat saya pribadi ya. Gak tahu sih kalau teman-teman punya cara yang berbeda dari saya, ya silakan sih. Nah sekarang saya istirahat dulu di daerah mana ya, Majalengka, di depan kantor desa Banjaran. Dan untuk keadaan motor yang saya pakai tuh sejauh ini normal sih, gak ada yang kendala apa-apa gitu. Paling bensin aja sih sedikit boros kalau Scoopy masih karburator. Nah habis istirahat di Indomaret, langsung lanjut perjalanan menuju Cirebon. Betulnya saya tuh kocak anjir, di Indomaret terus beli Vokalis Web, udah lama langsung berangkat lagi. Jadi istirahat tuh gak nyampe 5 menit istirahat di Indomaret, langsung kita gas lagi lah. Kasihan si A-nya mau tutup. Kita juga kan harus bukannya si A juga bukannya tidak menghargai kita gitu ya.
tapi kan itu udah hak dia gitu, udah jam udah jam pulangnya dia gitu, udah harus tutup toko, soalnya kan malam juga yang beli paling berapa lah, 1-2 gitu. Jadi ya kita langsung berangkat aja lah, daripada si A-nya kesian gitu harus nunggu. Ternyata kita sampai sekitar 25 menit lagi atau 18 kilo. Saya sekarang udah di daerah Plumbon Cirebon. Plumbon Majalengka ya. Pokoknya patokan saya tuh ini Cirebonnya tuh di dekat kawasan Batik Trusmi atau Trusmi ya, pokoknya di dekat itulah. Soalnya saya mau mengunjungi teman gitu, mau numpang tidur di sana. Kebetulan teman saya tuh lagi diem di toko, lagi jaga toko. Nah, rencana saya tuh mau nginep di sana, ntar besok langsung lanjut lagi perjalanan explore Majalengka dan Cirebon. Yuk kita lanjut keseruan perjalanan ini. Semoga harapan saya sekarang cuma satu, yaitu video dan audio yang saya rekam dari tadi berangkat dari rumah itu bisa dinikmati gitu, jadi nggak gagal gitu, berhasil gitu. Soalnya gimana ya, kalau video ini benar-benar gagal, takutnya ntar di kemudian hari saya mau bikin video itu keburu kesal gitu, jadi males gara-gara video yang sekarang tuh jadi kurang bagus. Jadi sekarang jadi ntar tuh saya kalau mau bikin lagi video banyak takutnya gitu. Semoga sih video ini masih bisa diedit, dinikmati ya. Jadi kata di tukang truk nempel pisan. Sama kalian kelihatan nggak sih itu HP saya pakai Google Map, coba pakai Google Map. Percuma juga sih kalau saya lihat itu Google Map. Untuk sekedar hanya formalitas biar kokpit menjadi lebih padat gitu kelihatannya. Gas. Si anjing motor naon teu nempel. Jangan motor lain ya mah guys. Coba betul lah. Pantas. Motor 150 cc. Piting. Nyata. Dibandingkan jam motor 110 cc. Karburator di bawah nanjak ngerel. Nah, kan terbukti bahwa perjalanan malam itu enggak seseram yang dibayangkan kebanyakan orang. Asal kitanya bisa ngukur dirinya dalam hal apa ya, dalam hal banyak sih, susah nyebutinnya. Dalam mengukur diri dalam hal nafsu, biar gak nafsu bila ada orang-orang yang nyalip seenaknya. Kan kalau kita nafsu
langsung diladenin, malah capek lah, udah biarin aja. Terus harus tahu kondisi motor, terus kondisi badan lagi fit enggak. Tapi saya juga sih sadar faktor dari luar juga mempengaruhi sih kepada kita. Contohnya begini, jika kita tuh kalau kita mau berangkat gitu ya, berangkat jauh apalagi sendirian, nah si orang-orang rumah atau orang-orang teman bahkan yang di rumah pun malah bikin takut, bukan begitu sih, malah bilang yang lain-lain gitu ya. Kayak misalnya gini, ngomong gimana kalau gini kalau gitu, ngomongin resikonya begitulah. Nah kan kitanya juga yang mendengar tuh jadi sedikit was-was ya, yang tadinya semangatnya tuh udah semangat 100% yakin bahwa kita mau berangkat sendirian aman di jalan. Nah kan kalau kita didoktrin sama orang-orang, apalagi orang-orang terdekat, kan kita juga sedikit kan pasti muncul rasa was-was. Nah saya juga merasakan sih, tapi ya udah sih, namanya juga resiko di jalan. Jangankan di jalan gitu ya, dimanapun kan ada resikonya. Diam terus di rumah resikonya ya bosan. Terus resiko keluar rumah ya paling ditanya sama tetangga atau orang-orang di sekitar. Kalau resiko keluar jauh begini apalagi sendirian ya kalian tahu sendirilah, bisa nyebutin sendiri begitu kan. Asal kita yang yakin begitu, yakin dan berdoa dan jangan nafsu. Kalau udah mau sampai ntar saya rekam lagi, sekitar 15 menit lagi sampai sih. Truk gandeng di depan, truk gandeng suaranya gandeng suaranya jing. Truk aja gandengan, masa kamu enggak? Nah, sepertinya sebentar lagi saya memasuki kawasan Batu Resmi. Soalnya tadi barusan di belakang saya melewati Mall Cirebon Square. Nah, sebelah kiri saya tuh merupakan kawasan Batik Resmi Cirebon. Dan untuk mencapai toko teman saya tuh belok kanan atau lurusan dengan jalan Batik Resmi. Putar balik. Alhamdulillah sampai cuy.